Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Brave Kids semua. Waduh, Lausa Anden berharap semangatnya Lausa Anden dan Lausa Lenlen di rumah juga sama ya. Iya, Boleh. Harus semangat. Semangat loh saya. Betul, harus semangat, harus bersyukur karena Tuhan boleh pelihara sampai hari ini. Iya. Dan Lausa Anden berharap semua anak-anak di dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk itu kita memulai ibadah nih. Iya, Lausa Anden mau ajak kita untuk boleh bangkit berdiri, kita boleh semangat, kita boleh memuji Tuhan pakai gerakan ya. Iya, supaya lebih semangat Betul. Dan kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan selamat pagi, kita mau ucapkan terima kasih karena Tuhan boleh pelihara setiap kita dari hari ke hari sampai di hari Minggu ini. Ya, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Terima kasih buat Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Kita mau bersyukur buat Tuhan yang tidak pernah terlambat berkat-berkatnya buat kita ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, kita mau bersyukur ya buat Tuhan yang firman Tuhan bilang begini. Di Alkitab bilang begini, Tuhan punya kasih setia itu gak pernah terlambat. Selalu baru setiap hari. Makanya kita mau bersyukur sama Tuhan kita yang luar biasa ya. Iya, Lausa. Untuk itu kita mau berdoa dulu, mau bersyukur. Nanti minta Lausa Lenlen boleh pimpin dalam doa. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap hari. Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih dengan sikap berdiri, Iya. kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat cinta kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Iya, Lausa. Dia bukan cuma menyediakan hari-hari yang luar biasa, tapi dia juga Tuhan yang membebaskan kita, yang sayang sama kita, yang menebus Benar, kita. Lausa. Tuhan itu baik banget ya, Lausa ya. Betul ya, kita mau bilang sing high, sing low. Kita mau bersyukur buat Tuhan yang sayang sama kita. Semua pasti udah tahu gerakannya, pakai gerakannya ya. Oke, yang semangat, yang gerakannya paling baik nanti dapat hadiah. Oh gitu, Lausa. Dapat hadiah dari orang tua ya. Sing High, sing low, sing absolutely everywhere I go. sing high, sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. bebas. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sekali lagi. Bareng-bareng ya, kita dengan semangat. sing High, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing high.
sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how it set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus. Sekali lagi ya, the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Aduh, kita bersyukur ya buat cinta kasih Tuhan yang luar biasa sekali. Itu makanya kita nggak boleh jadi anak-anak yang nakal ya, nggak boleh. Harus jadi anak-anak yang makin setia, makin sayang, makin cinta sama Tuhan ya. Gitu halo se. Betul. Nah kita mau tetap bersyukur, tetap mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan itu mengasihi setiap kita. Iya, semuanya dikasih sama Tuhan. Semuanya dikasih, jadi nggak pilih-pilih kasih. Iya. Semoga kita juga begitu ya. Iya. Kita mengasihi semua orang, anak-anak kecil, anak-anak besar, pemuda-pemudi, semua Tuhan cinta. Masih dengan sikap berdiri ya. Kita mau angkat pujian ini supaya hidup kita makin merasakan kasih Tuhan. Juga boleh share kasih itu kepada orang lain. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan. Sekali lagi dengan semangat. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua. Sekali lagi ya, kita mau bersyukur buat Tuhan yang mencintai kita semua. Dan kita mau jadi anak-anak yang juga mengasihi semua orang ya. Oke, Lord. Dimulai dari kita punya keluarga di rumah. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan. Semuanya Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Waduh, boleh kasih tepuk tangan nggak? Yeay, semangat ya. Semua Tuhan cinta dan Tuhan kasih setiap kita. Nah adik-adik boleh kembali duduk, kita mau memberikan persembahan. Kita mau bawa persembahan ini supaya Tuhan boleh memakainya, boleh menjadi berkat. Sebagai respon juga untuk kita mau mengasihi orang banyak, ya kan? Supaya melalui gereja ini kita boleh melayani banyak orang. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Scan di sini ya. Scan di sini ya. Beri persembahan pada Tuhanku. Ya Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria, ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhan. Merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah. Sekali lagi. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Sambil puji Yesus. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria
padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, mari Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, kita mau berdoa ya, kita mau mengucap syukur buat persembahan. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang boleh kami berikan. Kami tahu Tuhan tidak seberapa dibanding kasih Tuhan yang besar, tapi biarlah Tuhan ajar kami untuk boleh betul-betul memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, untuk boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama melalui pelayanan di gereja kami, GKI Citra Garden. Dan Tuhan juga boleh ajar kami untuk boleh memberikan seluruh hidup kami sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tolong melalui setiap tindakan, perilaku, perkataan apapun itu Tuhan, bahkan lewat pelayanan kami boleh memberikan persembahan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Papa dan Mama kami dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan kabur dulu kemana-mana ya. Betul. Nggak boleh, pasti mereka udah nungguin ya Lause. Betul. Kita masih di dalam seri cerita tentang Om Yusuf. Iya, Nah, makin menarik hari ini nanti dengan Lause Malfian. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang firman Tuhan ku dengar, bukan dengar lalu buang, tapi kita dengar, kita simpan di hati kita, diingat-ingat ya. Diperbuat kalau betul, ya. supaya bertumbuh dan berbuah lebat dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, tolonglah aku. Sekali lagi sambil anak-anak boleh mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Ku tanam di hatiku, subur dan berbuah lebat. Sekali lagi ya, dengan lebih siap dan serius untuk mendengar firman Tuhan nanti. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolong. Sekali lagi kita meminta, Dia tolong kita. Yesus tolonglah aku. Oke. Bye-bye dulu ya sama anak-anak Brave Kids, tapi mereka juga jangan bye-bye ya. Tetap stay, tetap tinggal untuk mendengarkan cerita dari Lause Malfian. Oke, bye-bye anak-anak semua, Tuhan berkati. Halo semuanya, hai Brave Kids. Wah, senang sekali ya, karena kita boleh kembali bersama-sama akan belajar kelanjutan cerita atau kisah tentang keluarga daripada Yusuf. Nah, anak-anak gimana? Semuanya sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Tentunya dong ya. Kita harus selalu penuh semangat dan sukacita ketika kita akan belajar firman Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga diberi kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati agar melalui firman Tuhan ini kami semakin mengenal dan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, nah anak-anak, gimana rasanya kalau kamu sudah lama sekali tidak bertemu dengan eh, saudara kamu atau orang yang kamu sayang, yang kamu kasihi? Apa rasanya? Apa yang kamu alami ketika kamu berpisah lama banget? Misalnya contoh, papanya diberi tugas dari kantor untuk pergi ke satu kota ya. Misalnya kamu tinggal di Jakarta, wah papa harus tinggal di Jogja. Dan itu cukup lama waktunya karena memang ada pekerjaan, tapi kamu masih harus tetap ada di Jakarta. Rasanya gimana tuh berpisah dengan papa? Gimana perasaannya? Wah, coba Lause Malvian mau tahu jawabannya. Pasti macam-macam. Ada yang berkata, wah nggak enak Lause. Aduh sedih gitu ya. Ada yang mungkin bilang, wah aku bisa kangen setiap hari sama papa. Betul ya, kalau kita berpisah dari orang yang kita kasihi, contoh berpisah dari papa, dari mama, dari kakek, nenek, atau dari kakak, adik kita dengan waktu yang lama gitu ya. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan seminggu, bukan 1 bulan, tapi bertahun-tahun. Pasti rasanya kita sedih banget, kita rasanya pasti penuh dengan rasa rindu, ingin berjumpa. Seperti Lause Malvian. Lause Malvian kan tinggal di Jakarta tanpa ada papa mama. Papa mama Lause Malvian jauh di Sulawesi. Kadang-kadang ada perasaan rindu dan kangen karena tidak bisa bertemu setiap hari. Tapi kalau zaman sekarang kan ada handphone, bisa video call ya. Tapi kalau zaman dulu gimana rasanya? Berpisah dengan waktu yang lama dan tidak pernah tahu kabar gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf. Anak-anak kan sudah mengikuti cerita kehidupan Yusuf ya. Bagaimana dia dibuang, kemudian dia dijual di Mesir. Papanya puluhan tahun tidak tahu kalau Yusuf ini ternyata masih hidup, ya kan? Gak tahu. Papanya pikir bahwa betul bahwa Yusuf ini sudah mati. Sampai akhirnya kelaparan datang dan kakak-kakaknya pergi ke Mesir dan berjumpa dengan Yusuf yang tadinya mereka nggak tahu. Akhirnya mereka tahu setelah Yusuf memperkenalkan diri, sampai akhirnya mereka bisa saling mengampuni. Luar biasa ya, mereka bisa saling mengampuni, terutama Yusuf bisa mengampuni kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang sudah melukai perasaannya pada waktu itu. Dan saat ini kita melihat bahwa papanya pun sangat kaget sekali ketika saudara-saudaranya atau anak-anaknya yang lain datang memberitahu kalau ternyata Yusuf masih hidup. Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan Yusuflah yang memberikan mereka makanan yang mereka butuhkan selama ini. Bahkan ada satu kabar yang begitu luar biasa bahwa Yusuf mau supaya papanya, keluarganya semua pindah ke Mesir. Wow, ini pasti jadi satu reuni perjumpaan yang sangat dinanti-nantikan. Kayak tadi kan lama banget gak ketemu, bahkan pikir sudah mati, perasaan sedih, kangen, wah semuanya bercampur aduk. Kamu aja kalau papa pergi kerja mungkin baru pergi 2 hari udah rindu, apalagi ini Yusuf sudah berpuluh-puluh tahun. Papa Yusuf juga pikir sudah meninggal ya, Pak Yakub dia pikir sudah meninggal. Namun akhirnya ternyata luar biasa, Yusuf masih hidup. Bahkan Yakub juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Yusuf. Sehingga pada waktu itu anak-anak kalian akan bisa melihat di dalam Kejadian 47 ya, bagaimana Yusuf berjumpa dengan papanya. Dari pasal 46 kalian bisa baca sampai pasal 47. Lause Malvian gak akan baca, nanti kelamaan ya. Kalian baca di rumah dari Kejadian 46 sampai Kejadian 47. Nah anak-anak, waktu harinya tiba sudah pasti mereka mempersiapkan semuanya. Ternaknya,
orang-orang yang akan ikut, anak-anaknya, keluarganya, cucu-cucu Pak Yakub, bahkan orang-orang yang bekerja dengan mereka akan pergi bersama-sama. Jadi mereka siapkan semuanya untuk berangkat pergi ke Mesir. Dan betul mereka pergi melakukan perjalanan untuk menuju kemana? Menuju ke Mesir untuk berjumpa dengan Yusuf. Nah anak-anak di dalam perjalanan itu ketika tiba di Beersheba, Pak Yakub ingat, wah dulu papa saya Ishak gitu ya. Ingat papanya Yakub siapa? Ishak, betul. Pernah apa? Pernah membangun sumur di sini nih di Beersheba gitu ya. Wah, jadi dia ingat sekali bahwa disinilah bagaimana papanya itu membuat sumur dan dia di situ datang berdoa. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan ini bener gak ya aku harus pergi ke Mesir? Salah gak ya aku harus meninggalkan tanah yang Tuhan berikan ini? Aduh bagaimana nih Tuhan? Jangan sampai aku salah untuk pergi nih Tuhan. Aku mau Tuhan yang memberikan jawaban. Ini aku berjalan di jalannya Tuhan gak ya? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau gak ya? Wah anak-anak, Bapak Yakub berdoa. Dan Tuhan menjawab apa yang dikatakan oleh Bapak Yakub. Tuhan mengatakan kepada Yakub bahwa kamu jangan takut. Kamu pergilah ke Mesir. Aku akan menyertai kamu di sana gitu ya. Kamu akan mati di Mesir. Dan Yusuf akan mendampingimu dan kata Tuhan, aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan nanti aku yang akan mengembalikan anak cucumu ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Jadi anak-anak lihat, Tuhan menjawab Yakub. Tuhan meneguhkan hati Yakub bahwa Yakub tidak salah. Ini adalah cara Tuhan, rencana Tuhan yang begitu luar biasa memang untuk membawa mereka pergi kemana? Pergi ke Mesir pada waktu itu. Sehingga akhirnya dengan penuh yakin, mantap karena Tuhan sudah menjawab doanya, Yakub pergi menuju ke Mesir. Namun sebelum sampai di Mesir, Yakub meminta supaya Yehuda anaknya untuk pergi lebih dahulu berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yusuf. Nah akhirnya Yehuda pergi, dia sampai kemudian dia beritahukan kepada saudaranya Yusuf, adiknya kalau papanya sudah dekat. Wah Yusuf cepat-cepat ya, Yusuf cepat-cepat dia pergi untuk berjumpa dengan ayahnya. Wah anak-anak waktu melihat ayahnya dia senang sekali, dia peluk papanya. Wah dia mungkin juga sambil nangis, papa aku rindu, aku kangen gitu ya. Papanya juga mereka nangis sama-sama, berpelukan sama-sama. Karena sekian puluh tahun tidak berjumpa gitu ya. Wah itu rasanya Lau Semafian tidak bisa bayangkan. Ada sukacita yang begitu besar sekali yang hadir di dalam kehidupan Yusuf dan juga Yakub. Sampai Bapak Yakub bilang, sekarang aku lega. Kalau aku harus mati, tidak apa-apa, aku mati sekarang juga. Tapi Yusuf bilang, "Pa, jangan mati dulu. Papa harus melihat semua berkat yang Tuhan berikan di tanah Mesir ini melalui aku. Papa melihat bagaimana Tuhan memelihara dan menyertai." Wah, luar biasa anak-anak. Dan yang paling ajaib adalah waktu di Mesir, Raja Firaun mengizinkan Yakub dan anak-anaknya untuk tinggal di mana? Di tanah Goshen. Anak-anak, di Mesir itu ada daerah yang namanya Goshen. Anak-anak, daerah Goshen ini adalah daerah yang sangat subur sekali di antara daerah-daerah lain yang ada di Mesir. Coba bayangkan, kepikiran gak sih Tuhan menyediakan tempat terbaik, tempat yang paling bagus untuk keluarga Yusuf pada waktu itu. Firaun mengizinkan untuk sudah keluarga kamu tinggal di Goshen. Ya, kenapa bisa begitu? Keluarga Yusuf juga terheran-heran. Kok bisa kita tinggal di Goshen? Karena mereka adalah keluarga yang usahanya, pekerjaannya beternak. Orang-orang Mesir tidak suka beternak.
Sehingga akhirnya Raja Firaun mengizinkan supaya tanah Goshen itu diberikan kepada keluarga Yusuf. Sehingga mereka bisa tinggal di sana, mereka bisa mengusahakan ternak mereka dengan baik di sana karena ada rumput-rumput, ada sungai untuk mereka bisa memberikan makan kepada siapa? Kepada seluruh ternak-ternak mereka. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang begitu luar biasa memelihara keluarga Yusuf ya. Lewat Yusuf. Wah, kalau mau dipikir-pikir ya, wah jahat banget nih ya. Adik-adik, bukan adik-adiknya, kakak-kakaknya. Jahat banget kakak-kakaknya. Mau membunuh dia. Tapi akhirnya Tuhan memberikan perlindungan. Yusuf tidak jadi dibunuh, dia dijual dan dia harus tinggal di Mesir. Dan di Mesir kalian kan tahu kehidupannya tidak mudah ya. Dia kan orang yang percaya kepada Tuhan, harus menghadapi orang-orang di sana yang tidak mengenal Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Yusuf. Dia dipercaya oleh kepala penjara, dipercaya oleh Bapak Potifar, diberikan kuasa di sana. Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan dosa. Sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Di sini anak-anak bisa lihat setiap orang yang terus berjalan di jalannya Tuhan, yang terus melakukan apa yang Tuhan mau, maka hidupnya akan diberkati. Rencana Tuhan akan sangat indah dalam kehidupannya. Seperti Yusuf, ternyata rencana Tuhan melalui peristiwa yang menyakitkan itu untuk apa? Untuk memelihara keluarganya, papanya, bukan cuma papanya, kakak-kakaknya, adiknya, dia punya saudara-saudara yang lain, dia punya ponakan-ponakan, orang-orang yang bekerja, bahkan seluruh ternaknya pun bisa berada di tanah Mesir dan mereka tidak perlu takut akan kelaparan. Lihat kan cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memelihara, rencana Tuhan sangat indah, selalu indah pada waktunya. Nah, anak-anak juga demikian. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah. Seperti sekarang, pandemi belum selesai-selesai juga ya. Masih harus terus pakai masker. Mungkin papa juga punya usaha jadi sepi. Pekerjaannya juga jadi kurang baik. Jadi harus irit-irit. Atau mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Wah, banyak banget yang kita rasakan. Kita kadang sedih, kita kadang marah, kita kecewa. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, kenapa begini ya Tuhan? Kok keluarga aku susah? Keluargaku banyak masalah, keluargaku banyak sekali pergumulan. Kita bertanya sama Tuhan, gak apa-apa. Kita bertanya, kita mengadu pada Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Yang penting adalah yang Tuhan mau, kita jangan menjadi marah dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Yusuf sekalipun dia ngalamin masalah dalam hidupnya, pengalaman yang buruk, yang tidak enak, Yusuf pasti juga bertanya pada Tuhan. Tapi apakah dia meninggalkan Tuhan? Apakah Yusuf menjadi tidak mau lagi percaya Tuhan, bilang Tuhan pokoknya mulai detik ini karena Tuhan buat aku masuk ke dalam sumur, Tuhan bikin aku akhirnya dibawa ke Mesir, aku tidak lagi mau berdoa pada Tuhan, aku tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, pokoknya aku tidak mau, aku mau cari Tuhan yang lain. No, Yusuf tidak melakukan itu bukan? Yusuf tetap hidup di dalam ketaatan, Yusuf tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Semua yang Yusuf lakukan, semua yang Yusuf kerjakan diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan Tuhan pakai itu untuk menolong seluruh keluarga besarnya. Itu juga yang Tuhan mau. Kamu boleh bertanya pada Tuhan, tapi yang Tuhan mau, kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat hidupmu. Sekarang mungkin gak bisa kita lihat, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu Brave Kids yang Tuhan mau, tetap cinta Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Dia, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan.
Kamu harus yakin bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, kamu sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan buat kita, tapi Tuhan akan terus memelihara hidup kita sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kita harus terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kita akan melihat rencana Tuhan akan selalu indah dalam hidup kita. Oke, mulai sekarang kita belajar seperti Yusuf ya, yang selalu melibatkan Tuhan sehingga dia bisa melihat rencana Tuhan yang indah. Dia terpisah lama dari keluarganya, namun kemudian Tuhan buat mereka ketemu lagi, berjumpa lagi, menikmati hari bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yusuf. Kamu juga. Pasti Tuhan punya rencana buat kamu. Pasti Tuhan akan melakukan hal yang sangat luar biasa. Yang penting harus tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengandalkan siapa? Tuhan. Selalu percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Oke Brave Kids, senang sekali bisa membagikan firman Tuhan buat kalian semua. Kita belajar terus meneladani kehidupan dari Yusuf. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari Yusuf. Yusuf tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, sehingga Yusuf melihat rencana Tuhan yang indah. Dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan papanya. Sungguh bersyukur Tuhan. Kami melihat teladan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami dari anak-anak Brave Kids seperti Yusuf yang tetap cinta Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Brave Kids, sampai di sini sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk selalu baca Alkitab di rumah, jangan lupa untuk selalu berdoa dan tentunya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Lauso menunggu kalian di gereja ya, dan jaga kesehatan tentunya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye Brave Kids. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you, and you, and you, and you. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you